Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah pada hari ini. Biarlah setiap kita boleh ada dalam damai sukacita Tuhan. Biarlah kita semua dalam damai sukacita Tuhan. Biarlah tetap kita bertekun di dalam Dia senantiasa. Puji Tuhan, dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini, biarlah kita bersandar hanya kepada Dia saja. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita membawa hati kita, pujian kita, sukacita kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Mari saya undang semua untuk tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata senantiasa Tuhan, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Bapa, dan selalu baru adanya buat kami ya Tuhan. Berkat-Mu Tuhan melimpah, sukacita-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa, setiap kesalahan kami Tuhan, setiap hal yang tidak berkenan Tuhan yang telah kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan kembali kepada jalan-jalan-Mu Tuhan, kembali kepada kekudusan-Mu Tuhan, menjadi umat-Mu Tuhan yang benar-benar taat dan setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan kami membawa hidup kami Tuhan, mau memuji Engkau Tuhan, mau meninggikan Engkau ya Bapa. Hanya dalam Engkau Tuhan Yesus kami mau bersuka cita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang Saudara yang terkasih, kita puji Allah kita tinggikan Allah kita agungkan Dia, Aba Bapa. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Bapa, ku mengasihimu. Katakan Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa. Kau segalanya bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Ku mengasihimu lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Bersama kata Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa, Aba Bapa. Kau segalanya
Ya segalanya bagi Tuhan, bagiku ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Ku mengasihimu, oh lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Katakan ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, haleluya. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kau semua umat Tuhan katakan lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin Kau lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ajar kami taat dan setia, menjadi hamba yang setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Ajar kami sungguh di dalam-Mu Bapa, membawa hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang kudus, yang sejati, yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami masuk ke dalam rumah-Mu, ke dalam bait-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, ajar kami mau dibentuk oleh-Mu. Engkaulah Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus,
terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas semua pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biar kami Tuhan mengangkat pujian kami bagi Engkau. Ajar kami Tuhan menjadi hamba yang taat dan setia kepada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar lawatan Tuhan terjadi bagi setiap umat-Mu pagi ini Tuhan. Hari ini ya Bapa. Di setiap hati, di setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kerinduan kami Tuhan untuk senantiasa memuji muliakan nama-Mu Bapa. Mengagungkan Engkau Tuhan di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami buka ibadah ini Tuhan di dalam Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Ya selalu setia, pertolongan yang luar biasa. Apapun yang terjadi saat ini, apapun yang dialami saat ini, percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Mari kita katakan, hatiku percaya. Haleluya. Amin. Bertepuk tanganlah kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita. Katakan, hatiku percaya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua umat Tuhan nyatakan, yo, rumah selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan, kita percaya kasih setia Tuhan tidak pergi dari kehidupan kita. Haleluya. Yuk katakan bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dengan iman katakan, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan, katakan semua, aku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Biarlah sukacita-Mu kepada Tuhan yang selalu dengan kekuatan-Nya memberikan pertolongan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah hatimu senantiasa terpaut kepada Tuhan dengan sorak-sorai nyanyian pujian kepada Allah kita. Haleluya. Mari saudara kita tundukkan kepala. Kita mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan hari ini melalui hamba-Nya. Gereja firman yang ditabur hari ini mengingatkanmu kepada kasih Tuhan, kepada janji-Nya, kepada jalan-jalan-Nya.
Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan, kami menerima mahkota kehidupan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Dengan iman katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu.
Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk tetap setia Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan, kami menerima mahkota kehidupan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Bila firman Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan saya kami Tuhan, umat-Mu juga Tuhan akan memberikan persembahan. Biarlah Kau berkati persembahan ini Tuhan, menjadi persembahan yang harum Tuhan, dan berguna Tuhan bagi pekerjaan pelayanan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur hanya kepada Engkau saja. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Kita ketemu lagi di minggu kedua bulan Agustus. Saya harap Bapak Ibu Saudara semua baik-baik saja, sehat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan tentang Tuhan adalah penolongku. Kita lihat dari Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya ulang sekali lagi ya. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Satu ayat lagi dari Mazmur pasalnya yang ke-54 ayatnya yang ke-4. Mazmur pasal 54 ayat yang ke-4. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sekali lagi, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Di sini yang menjadi objek utamanya yaitu Tuhan, ya, sebagai penolong. Penolong kata dasarnya adalah tolong. Kalau saya lihat kamus bahasa Indonesia, tolong itu artinya bantu atau meminta bantuan. Sedangkan penolong adalah orang yang menolong sebagai subjek, orang yang menolong. Menolong itu artinya memberikan pertolongan. Pertolongan itu yaitu perbuatan atau sesuatu yang dipakai untuk menolong. Tuhan sebagai penolong kita, Dia menolong kita yang memerlukan pertolongan. Bapak Ibu, dalam hidup ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Masalah, problema, segala sesuatu bisa terjadi dalam dunia ini. Tetapi yang menjadi masalah, siapa yang menjadi penolong kita? Siapa yang kita tolong? Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Kalau kita menganggap Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, maka apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita lihat dari Mazmur pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-20. Mazmur pasalnya yang ke-33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Kalau kita menganggap Tuhan adalah penolong kita, maka kita akan menanti-nantikan Tuhan untuk datang menolong kita. Seperti ibaratnya orang yang terdampar di suatu pulau, dia menanti-nantikan pertolongan. Kapan pertolongan itu datang? Siapa yang akan menolong? Dia berharap sekali ada orang yang datang untuk menolong. Maka dia akan menanti-nantikan penolong itu datang. Kalau kita menganggap Tuhan sebagai penolong kita, apakah selama ini kita sudah menanti-nantikan Dia untuk datang menolong kita? Atau kita tunggu tetangga kita yang nolong kita? Atau mungkin kita tunggu, kita nanti-nantikan, itu loh kenalan saya yang kaya raya, yang baik hatinya, yang akan menolong saya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Tetapi waktu kita percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah penolongku, Dia penolongku yang setia, maka kita akan menanti-nantikan Dia, menantikan pertolongan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan pada waktu Bapak Ibu menantikan, minta kesabaran dari Tuhan untuk kita bisa menantikan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita maunya cepat, kita maunya sekarang juga. Tuhan bilang tunggu, aku pasti tolong.
Kalau manusia berjanji bisa mengecewakan. Manusia berjanji dia bisa ingkari janjinya. Sekalipun orang terdekat dengan kita. Tetapi waktu Tuhan berjanji, aku akan menolong engkau. Ya, dia akan menolong. Yang kedua, kita lihat dari Mazmur pasalnya yang ke-42. Ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-42. Ayat yang ketiga. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Kemudian ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Penekanannya di ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Waktu kita percaya, kita menganggap Tuhan adalah penolong kita, penolong yang setia dalam hidup kita, maka kita akan berharap kepada Tuhan. Kalau kita kenal orang yang suka menolong, maka kita sedikit banyak mungkin menaruh harapan untuk suatu hari kalau saya mengalami kesulitan, dia akan menolong saya. Tetapi seringkali kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Betul? Karena memang Tuhan tidak mau kita berharap dengan siapapun, apalagi manusia. Tapi Tuhan hanya mau kita berharap hanya kepada Tuhan. Pada waktu kita percaya bahwa Tuhan adalah penolongku yang setia, maka kita akan berharap hanya kepada Dia. Biasakan, latih dirimu untuk tidak ada satu nama pun di dalam pikiran, di dalam hati. Begitu kita mengalami kesulitan, begitu kita mengalami masalah, oh iya orang ini. Langsung yang kita pikir bukan Tuhan tapi orang tersebut yang pasti bisa menolong saya. Tapi ternyata begitu yang kita harapkan tidak sesuai dengan seperti yang kita harapkan, kita akan kecewa. Kita marah dan biasanya ujung-ujungnya marahnya sama Tuhan. Gak lucu kan? Yang ngecewain siapa? Tuhan yang kena imbasnya. Jadi kita mau berharap sama siapa? Hanya kepada Tuhan sebagai penolong kita yang setia. Dan kapan Tuhan menolong kita? Sepertinya kita udah berteriak, kita udah berseru, tapi kok Tuhan belum tolong-tolong saya ya Tuhan? Tuhan tuh tahu gak sih sebenarnya kalau saya ini susah loh. Tuhan tahu gak sih sebenarnya kalau saya tuh butuh banget pertolongan. Sekarang, segera Tuhan. Kapan pertolongan itu datang kepada kita? Kita lihat Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat yang kedua. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kesesakan itu bukan artinya sesak napas, asma gitu ya. Wah, so kalau saya nggak ada sesak napas, nggak ada asma, saya nggak bisa ditolong Tuhan dong. Bukan. Kesesakan itu pada waktu masalah begitu menghimpit kita, pada waktu sakit yang tidak sembuh-sembuh dan malah semakin sakit, itu begitu menekan kita. Diperlakukan tidak adil, mengalami pelecehan, ada banyak hal yang membuat kita begitu, rasanya pengen teriak, rasanya pengen lari begitu ya. Kok begini amat begitu. Nah pada waktu engkau mengalami kesesakan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan pertolongan kepadamu. Datang kepada Tuhan pada masa kesesakanmu. Jangan cari orang dulu, tapi cari Tuhan dulu. Begitu kita cari Tuhan, cari wajahnya, cari perkenanannya, nanti Tuhan akan memberikan pengertian. Tuhan akan bicara kepada kita. Setelah kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa tiba-tiba kasih pengertian gini, kamu datang sama orang itu. Cuma suruh datang loh ya, bukan minjem duit, bukan suruh minta apa gitu. Cuma Tuhan bilang gini, kok Tuhan suruh datang kepada orang itu. Oh ternyata itu udah seizin Tuhan. Tapi pada waktu kita kesesakan, yang pertama-tama datang kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Biasakan, latih diri kita. Kalau kita nggak latih, kita tidak akan terbiasa. Ya, kapan Tuhan datang menolong kita? Pada waktu kita mengalami kesesakan. Dia penolong kita yang setia, teruji dan terbukti. Di sini dikatakan bahwa sangat terbukti.
Saya percaya Bapak Ibu, waktu kita mengalami pengalaman dengan Tuhan, kita mengalami yang namanya pertolongan Tuhan itu nyata. Wow, itu luar biasa. Jadi pada waktu kesesakan sangat terbukti. Kita bisa lihat, kita bisa dengar dari orang-orang yang menyaksikan, memberikan kesaksian betapa Tuhan menolong itu dengan ajaib dan luar biasa. Haleluya. Seringkali kita jadi orang yang agak-agak melo gitu ya sama Tuhan. Kalau lain ditolong, saya juga mau ditolong juga kan? Ya kan? Nah, siapa yang ditolong Tuhan? Kita lihat Mazmur pasal yang ke-72 ayat yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-72. Mazmur 72 ayatnya yang ke-12. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Sekali lagi ya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Bapak Ibu, mungkin kita bilang gini, saya gak miskin, jadi kalau saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong saya gak ya? Miskin ini dalam arti kata tidak hanya secara hurufiah miskin ya, tapi mungkin miskin imannya. Miskin imannya gak punya pengharapan dalam Tuhan gitu ya. Terus orang yang tertindas itu tidak harus orang susah loh. Orang yang punya duit tuh bisa tertindas. Coba tanya hari-hari ini. Emang gak mumet orang yang punya perusahaan, punya pabrik. Ada berapa banyak pabrik ditutup? Ada berapa banyak perusahaan yang bangkrut dalam masa-masa seperti ini? Tertindas gak? Tertindas. Tertekan? Sangat. Utang harus dibayar, karyawan harus dibayar. Kalaupun diberhentikan harus kasih pesangon. Karena kalau tidak nanti di demo bagaimana? Tertindas gak? Tertekan gak? Sangat. Gitu ya. Apalagi udah miskin, tertindas dan tidak punya penolong. Wow. Sudah jatuh ketimpa tangga, ketabrak mobil, digigit anjing. Wow. Tapi buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, siapa yang ditolong? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Karena kita percaya, kita tahu Tuhan adalah penolong saya, maka dia akan datang menolong kita. Sedih ya Bapak Ibu kalau orang tidak punya penolong dalam hidupnya. Kalau kita tahu kita punya Tuhan, betapa luar biasanya, betapa bahagianya kita. Kita punya penolong yang setia, yang kapan aja kita minta tolong, dia tolong kita. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya penolong? Orang yang miskin dan tertindas. Kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan, habis. Tidak ada yang dinanti-nantikan, tidak ada yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya Tuhan sebagai penolong, bagaimana rasanya? Kalau Bapak Ibu punya penolong dalam hidup ya, kalau misalnya yang punya istri atau suami, punya pasangan hidup, yang punya orang tua gitu ya, itu senang. Kita punya kerabat. Bagaimana orang yang sebatang kara? Yang dalam tanda kutip tidak punya penolong dalam hidupnya. Tetapi dia percaya kepada Tuhan. Kita lihat dari Mazmur pasalnya yang 146. Mazmur pasal 146 ayatnya yang ke-5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jadi siapa yang berbahagia mempunyai Tuhan sebagai penolong? Kita ini orang-orang yang berbahagia loh. Karena kita punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Kalau kita lihat orang-orang di luar sana, gak punya Tuhan, gak ada yang menolong yang sejati dalam hidup mereka, penolong yang setia. Wow, ya seperti saya bilang tadi, hancur, habis, berantakan. Tapi betapa bersyukurnya kita, betapa berbahagianya kita punya Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Tidak hanya sebagai penolong, tetapi penolong yang setia. Ya,
Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Di sini diulang kata pengharapan, harapannya. Jadi Tuhan itu sebagai penolong kita, dia layak diharapkan. Dia bisa diandalkan. Kita bisa berharap sama dia. Jadi jangan pernah ragu lagi. Jangan pernah bimbang lagi. Bingung. Aduh, kalau saya susah siapa yang nolong ya? Ingat, kita punya Tuhan, penolong kita yang setia, penolong kita yang ajaib. Puji Tuhan, kalau kita sudah ditolong Tuhan, kita mengalami pertolongan, dan kita punya penolong yang ajaib, yang setia, yaitu Tuhan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita berhenti sampai di situ? Saya udah ditolong, ya udah, saya udah enak, saya udah oke. Oh no, kita ada di dalam dunia ini, Tuhan punya rencana besar buat kita, tidak hanya untuk duduk diam berpangku tangan, sekedar menikmati pertolongan Tuhan, tetapi yang Tuhan mau, kita juga menjadi penolong untuk orang yang lain. Pada waktu kita mengalami masalah yang menurut kita begitu berat, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jalan keluar. Maka Tuhan akan kirim orang-orang yang masalahnya sama dengan kita untuk kita tolong. Karena kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga orang itu juga bisa tertolong. Kita lihat ayatnya dari Galatia 6 ayatnya yang kedua. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Seringkali kita egois ya. Begitu kita ada dalam satu peristiwa, satu masalah, satu kejadian. Kayaknya cuma kita aja rasanya yang paling malang, paling enggak banget gitu ya. Paling susah sedunia gitu ya. Terus sehingga kita menutup diri, adalah nggak ada orang yang sesusah saya, nggak ada orang yang aduh semiskin sebegininya saya gitu. Kita hanya sibuk mengasihani diri, kita tidak cari pertolongan kepada Tuhan, boro-boro cari pertolongan sama Tuhan, apalagi mau menolong orang lain. Tetapi pada waktu kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, ayo cepat ingat. Ada Tuhan sebagai penolong kita yang ajaib dan luar biasa. Datang pada dia. Dan pada waktu dia tolong engkau. Engkau ditolong dan mengalami pertolongan Tuhan. Balikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Supaya mereka juga boleh merasakan. Saya ini ditolong Tuhan. As long as Tuhan kita sama. Selama Tuhan kita sama. Maka saya ditolong, kamu pun pasti akan ditolong Tuhan. Dengan cara yang mungkin yang berbeda. Karena Tuhan itu Allah yang kreatif. Dia punya 1001 cara untuk menolong anak-anaknya. Jadi pada waktu kita ditolong, jangan berhenti. Waktu kita menerima pertolongan Tuhan, jangan stop sampai di situ. Tetapi kita boleh menjadi juga penolong bagi orang lain. Sehingga orang lain diberkati dengan kehadiran kita. Sehingga orang lain diberkati dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Hari-hari ini orang bilang hari-hari yang sulit, hari-hari yang susah. Tetapi kita tetap percaya. Kita punya Tuhan, penolong kita yang ajaib. Dan Tuhan mau kita tidak sekedar hanya ditolong. Tetapi kita menjadi penolong juga bagi orang-orang lain yang membutuhkan. Tetap percaya, tetap setia. Allah kita Allah yang baik dan luar biasa. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Biar kiranya kasih anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian. Hatiku tenang berada di dekatmu karena pertolongan Tuhan kita begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu
hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu, di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Musik tetap mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu rasakan. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang merasakan, sedang mengalami hal yang begitu menekan, begitu tidak enak, sehingga sesegera mungkin Tuhan harus menolong saya. Hari ini saya mau katakan, datang pada Tuhan, tetap percaya bahwa Dia penolong kita yang setia, penolong kita yang ajaib. Pada waktu kita tidak sanggup, Allah sanggup. Dia akan lakukan perkara yang besar, bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan lakukan dengan ajaib dan luar biasa. Mari Bapak Ibu nyanyikan dengan sepenuh hati, dengan hati yang terarah kepada Tuhan, dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita, dan itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Amin. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau penolong kami yang ajaib dan luar biasa. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami meragukan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, seringkali kami tidak sabar menunggu pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kami. Tapi biarlah mulai hari ini Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami menanggung segala perkara,
untuk kami menantikan setiap jawaban pertolongan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, tetapi semua tepat pada waktunya. Tuhan, tolong kami, teguhkan hati kami, kuatkan iman kami Tuhan, untuk menghadapi hari-hari ini, supaya kami tetap setia, supaya kami tetap memandang akan Engkau saja Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang baik, yang setia dan luar biasa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus bicara kepada kami. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Biar Engkau yang menolong dan Engkau yang memberkati setiap kami. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah, apapun yang mereka kerjakan dalam kehendak Tuhan, semuanya Tuhan buat berhasil. Diberkati berlimpah-limpah dan jadi berkat Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya kuatkan setiap hati jemaat Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap memandang Tuhan. Tidak hanya memandang kepada persoalannya, tetapi memandang Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasihlah Roh Kudus, kami sungguh berbahagia, kami sungguh bersyukur. Kami punya Tuhan Yesus sebagai penolong dalam hidup kami. Kalau tidak, seperti apakah kami Tuhan? Kami bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Tuhan, biar kami juga tidak hanya berhenti kalau kami ditolong Tuhan, tapi kami juga boleh menjadi penolong bagi yang lain. Kami bisa menolong orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terima setiap berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, jemaatku yang terkasih semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus, pemeliharaan dari Bapa di surga, tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan dan kekuatan roh, jiwa, tubuh, turun dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kemiskinan. Tetapi tangan Tuhan memberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan utuh. Tidak ada yang tercecer dan terputus di tengah jalan. Kami orang-orang yang diberkati Tuhan dan jadi berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami terima setiap berkat-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.